Baik, Ibu dan Bapak, ya pada kesempatan ini kita akan grup coaching session. Ya, grup coaching session ini langkah dari follow up ya dari pembuatan desain alur pembelajaran gitu ya. Nah, setelah grup coaching session ini kita akan teman-teman semua akan membuat video yang akan juga disetorkan kepada kami. Dan penjelasan lebih panjang kali lebarnya lagi akan disampaikan oleh Ustaz Sugeng. Kepada Ustaz Sugeng, disilahkan. Mangga Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Ustaz. Alhamdulillah jelas Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Saudara yang dirahmati Allah, Alhamdulillah akhirnya kita sampai pada sesi celebration. Udah pengen celebration aja ya. Biar cepat selesai semuanya ya. Ya, kita sampai pada sesi coaching pada hari ini. Harusnya kemarin ya, tapi baru kita bisa laksanakan hari ini. Hari ini Kamis ya? Iya Ustaz. Kamis ya, baik. Dan sesi coaching ini sebenarnya bagian dari kita merevisi ataupun hal-hal lain yang kita pertanyakan terkait dengan kendala-kendala selama kita menyusun desain pembelajaran ya, dari mulai opener sampai ke aktivitas, kemudian terpadu sampai dengan kemudian membuat asesmen dan hal-hal lain yang terkait dengan desain pembelajaran kita. Nah, seperti tadi disampaikan oleh saya, setelah ini ada beberapa teman yang tadi mungkin sudah syuting video ya, karena sudah saya berikan feedback ya. Tapi kalau memang belum, maka besok harus sudah bikin, dan harapannya Sabtu sudah bisa di-upload ya. Di-upload di YouTube sekolah ya. Kemudian linknya saja yang dikasihkan di Google Classroom. Ya, karena memang berkelompok ya. Kelompok satu Ustaz, sekolah. punten suaranya semakin mengecil Ustaz. Semakin mengecil. Yayu, suara saya kedengaran? Sekarang agak jelas. Harus nempel Ustaz pakai lakban. Mengecil. Ya, wah, Bu Nia udah muncul ini. Bu Nia udah sehat? Ya, Ustadz off kamera. Oh iya, nggak apa-apa ya. Masih belum sehat ya. Ya, semoga segera disehatkan ya. Baik, teman-teman sekalian. Jadi hari ini sesi coaching, kemudian ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan terkait dengan desain. Dan secara umum teman-teman sudah membuat desain dengan sangat baik ya. Sangat baik desainnya. Ada beberapa yang sudah saya kirim ya, yang belum mungkin ini on progress menyusul sudah saya buatkan. Tinggal saya kirim-kirim sebenarnya. Dan semoga sore ini semuanya bisa terkirim ya, bisa terkirim satu-satu. Gitu. Jadi setelah hari ini teman-teman silakan membuat video pembelajaran satu sekolah satu dan upayakan besok. Kemudian durasinya boleh panjang, tapi untuk yang diedit diserahkan ke kami itu cukup yang 30 menit maksimal ya. 30 menit ya. Jadi tidak usah panjang-panjang ya. Yang ke kami cukup sekitar kurang lebih 30 menit saja. Ya. 30 menit diserahkan ke kami. Kemudian hari Sabtu kita akan melakukan celebration. Nah, sebelum kita masuk ke sesi coaching yang nanti kita akan satu-satu, yang saya akan paparkan secara umum tentang apa ya yang kita lihat kemarin ya di desain teman-teman. Kemudian nanti satu persatu nanti kita akan berikan waktu pada teman-teman untuk kemudian bertanya atau menyampaikan kondisinya ataupun kendala-kendalanya, dan insya Allah setelah itu teman-teman membuat video dan diupload di GC. Nah, untuk sesi celebration hari Sabtu nanti ya kita sepakatin entah mungkin sore atau malam boleh ya.
di dalam celebration nanti teman-teman menyiapkan satu nasihat ya, satu nasihat, dan boleh lewat dibuat dari status WA boleh video cepat boleh ya, yang penting tidak terlalu lama ya, maksimal mungkin 1 atau 2 menit ya. Kalau kurang juga boleh. Atau mungkin sekedar template aja, tulisan juga boleh, tentang nasihat bijak untuk sahabat terbaik kita. Nah, nanti siapa dengan siapa nanti kita akan pasang-pasangkan ya. Kita akan pasang-pasangkan untuk masing-masing membuat nasihat, kemudian memberikan kapan nasihat itu akan dikirimkan nanti ketika celebration kita ini kan. Tapi teman-teman nanti akan membuat sebuah template atau sebuah quote ya, berisi gambar atau video atau apapun ya untuk sahabat kita tersebut. Ya, nanti mungkin insya Allah akan diatur sama Ustadz Yayat yang nggak kenal ya. Biarin nanti dipasangkan dengan siapa gitu, nanti WA-nya mungkin bisa dicari di grup ya, kayak gitu. Nah, nanti mengirimkannya nanti kita serentak ya. Mengirimkannya serentak di pas celebration, dan mungkin ada beberapa yang nanti akan minta untuk membacakan ya, atau ditampilkan. Jadi nggak semuanya, biar celebrasinya tidak terlalu panjang karena peserta kita lumayan banyak ya. Seperti itu. Ya, kemudian nanti juga di celebration kita karena namanya juga celebration, kita membuat topi ya. Membuat topi boleh dari daun, boleh dari kardus, boleh dari bahan-bahan bekas, boleh dari kain, boleh dari apa saja yang temanya tentang pelatihan kita ya, temanya tentang pelatihan kita dan harus berfilosofi. Ya, kalau diminta menjelaskan topinya ini filosofinya apa, teman-teman tahu. Ya, kemudian nanti diserahkan ke teman yang tadi kita kasih nasihat ya, begitu. Baik, itu teman-teman penjelasan terkait dengan agenda kita, dan insya Allah setelah nanti sesi celebration maka tugas teman-teman adalah kemudian pengimbasan di sekolahnya masing-masing, dan buktinya seperti apa ya, mengimbaskan ke berapa orang, kapan, dan segala macam itu nanti menjadi ranahnya wilayah dan juga pusat untuk kemudian mensupervisi teman-teman. Harapannya semuanya bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, dan pelatihan kita berdampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan khususnya di sekolah-sekolah IT di Jawa Barat ini, insya Allah. Begitu teman-teman. Baik, kita akan lanjutkan dengan selanjutnya tentang gambaran umum terkait dengan desain pembelajaran yang sudah Ustadz buat ya kemarin ya, dan sudah kita berikan feedback. Ya, mungkin ada beberapa yang masih OTW ya. Saya sudah selesai sebenarnya kalau yang setor sampai dengan tadi pagi sudah saya buatkan, tinggal mungkin yang beberapa yang menyusul. Secara umum semuanya sudah membuat dengan benar ya. Ada catatan-catatan saja yang perlu diperhatikan. Yang pertama, di dalam membuat tujuan pembelajaran ya, teman-teman jangan terlalu banyak ya, tujuan pembelajaran yang ingin capai jangan terlalu banyak. Ada yang satu ranah misalnya attitude atau sikapnya itu 3 atau 4 gitu atau 5 ya. Nanti kalau kali 3 udah 15, berarti kita harus melakukan asesmen 15 ya. Jadi ini akan berat nanti di teman-teman. Ya bagus, cuma nanti akan sangat berat. Kemudian di samping terlalu banyak memberikan asesmen ya, teman-teman juga struktur kegiatannya belum tergambar dengan jelas ya. Ya, kemarin sudah kita sampaikan bahwa gunakan rumus ABCD, tapi secara umum sudah ada beberapa yang belum menggunakan rumus itu. Jadi kegiatannya apa, kemudian harapannya siswa dapat apa ya, dengan kondisi seperti apa itu belum tergambar. Jadi teman-teman gunakan rumus ABCD tersebut ya, audience, behavior, condition, dan degree-nya tergambar dengan jelas. Saya sudah paham banget Pak ini gitu. Ya nggak apa-apa, silahkan aja, tapi saran kita teman-teman menggunakan rumus itu untuk mempermudah ya kegiatan apa sih yang kita lakukan ketika di proses langkah-langkah pembelajaran. Kemudian asesmen apa yang nanti akan kita nilai di lembar asesmen itu juga sudah tergambar di tujuan pembelajaran tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya, teman-teman ingat bahwa
kita memiliki SKL SIT itu jadikan acuan untuk di lembar asesmen dan juga tujuan pembelajaran ya. Kayak gitu. Kalau teman-teman yang sudah menggunakan modul ajar kurikulum merdeka, berarti harus menggunakan 2 kolom ya. 2 kolom yang pertama menyajikan tentang 6 profil pelajar Pancasila, ya ditebelkan saja mana yang akan menjadi fokus dari pertemuan tersebut. Kemudian di sampingnya juga harus memuat tentang SKL SIT ya. SKL yang SIT yang terbaru memang belum disosialisasikan, teman-teman boleh pakai yang lama. Itu yang ditebelkan. Jadi ada korelasi antara profil pelajar Pancasila dengan SKL SIT. Kemudian juga di berikutnya teman-teman di kegiatan rumuskan ya, telaah dan rumuskan ya, ini harus jelas bedanya. Kalau di telaah itu kan menggali informasi lebih dalam ya, sementara dirumuskan itu kan menuliskan hasil telaah. Ya ini yang harus clear ya teman-teman. Ya harus clear. Kemudian di berikutnya adalah di kegiatan duniawi ukhrawi, dipastikan bukan sekedar menyebutkan hadis atau surat yang kita gunakan, tapi teman-teman dipastikan ada kegiatan yang kemudian siswa terlibat langsung untuk mengidentifikasi amalan atau perbuatan atau tindakan yang akan dilakukan dari DU itu ya, duniawi ukhrawi itu. Ya, jadi siswa diajak berpikir bersama, merefleksi bersama atau menyebutkan kegiatan apa yang akan dilakukan di sesi DU ini. Ya, saya lihat teman-teman beberapa masih hanya menyebutkan hadis atau mungkin kurang dalam di situ diperjelas, diperdalam sehingga memudahkan pemahaman siswa untuk kemudian apa sih yang akan saya lakukan setelah menerima pembelajaran ini betul-betul tergambar dengan jelas. Nah, secara umum alhamdulillah untuk di asesmen teman-teman sudah sangat baik ya. Sangat baik, lembar rubriknya juga sudah dibuat dengan baik dan connecting antara tujuan pembelajaran, kemudian di aktivitas pembelajaran dan di asesmen ini sudah ada benang merah ya, ada kesamaan. Dan ini yang kita harapkan. Ya. Mungkin itu teman-teman, kemudian di closure juga teman-teman sudah melakukan hal yang bagus ya, sudah disimpulkan, sudah inikan dengan baik. Ya mungkin itu gambaran umum yang kita temukan di desain teman-teman yang tadi saya meriksa hampir kurang lebih sekitar ya hampir 20-an ya. 20 ini teman-teman ya. Kurang sedikit ya, dan sebagian sudah saya kirimkan ke teman-teman. Baik, itu mungkin teman-teman, dan kita akan melakukan breakout room ya. Melakukan breakout room. Boleh dibantu Ustaz Yayat grup saya dan grup Ustaz Yayat ya, yang SD TK ke saya, yang SMA SMP ke Ustaz Yayat ya. Walaupun kalau untuk feedback ada yang mungkin dari saya juga nggak apa-apa. Nanti kalau double dari Ustaz Yayat dapat lagi alhamdulillah. Ya. Gitu. Baik, ada yang mau ditambahkan Ustaz Yayat sebelum kita ke breakout room? Cukup. Cukup ya. Baik, teman-teman, kita akan ke breakout room kalau begitu ya. Silakan Ustaz Yayat, bisa dibantu bikin BO ya. Room-roomnya ya, apa pada masuk ya? Belum ya? Kenapa Tat? Udah dibuat roomnya sama antum belum, Ustaz? Belum Tat. Antum mau bikin nggak? Bisa, udah bikin belum? Belum, baru mau ini lagi. Oke. Oh, di room 1 ini sudah ada nama-namanya ya? Di Belum. roomnya itu sudah ada nama-namanya. Di create aja ya. Ya, create aja, manual aja, masuk manual Ustaz. Ya. Nanti Yang teman-teman. room 1 SD TK ya. Ya. Saya sambil mengirimkan feedback teman-teman ya. 2 jam ya. 2 jam. Tapi kalau kelar jam 5 juga nggak apa-apa, Tat. Maksimal ya, biar nanti. Kalau
Yang sama Ustadz Sugeng, TKSD room 1 ya. Kemudian SMP ke atas dengan saya room 2. Gitu Ustadz ya. Mohon. Lain ya.